Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi, karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Jaka berdiri di pinggir trotoar, menunggu angkutan umum. Tak lama kemudian, sebuah bis melintas di depannya, meninggalkan kepulan asap hitam pekat. Ini bis atau cumi-cumi sih? Asapnya hitam banget. Gumamnya sambil langsung menutup hidung, berusaha menghindari bau knalpot yang menyengat. Bau solar bercampur debu jalanan membuat kepalanya langsung pusing 7 keliling. Wajahnya terasa sudah tak karuan lagi. Baju yang dipakainya lecek penuh debu dan keringat. Dia segera melambaikan tangan untuk menghentikan angkot yang kebetulan lewat. Untungnya, sopir yang melihat langsung memberhentikan kendaraannya. Jaka segera naik, tapi begitu kakinya menginjak lantai angkot, dia merasa ada yang berbeda. Semua mata penumpang langsung tertuju padanya. Rasanya seperti binatang baru masuk ke kandang macan. Sebenarnya salah gue apa sama mereka? Kenal juga enggak. Kok pada ngeliatin gue kayak gitu? Pikirnya dalam hati. Dia melirik sekilas ke arah para penumpang. Ada yang pura-pura sibuk menatap jendela. Ada pula yang menatapnya secara terang-terangan. Dia langsung mengendus bajunya sendiri. Takut ada bau yang membuat orang-orang bereaksi begitu. Untungnya bajunya masih wangi parfum. Akhirnya dia memutuskan untuk bodoh amat. Dia berjalan melewati penumpang yang masih menatap, lalu memilih kursi paling ujung yang masih kosong. Di sana dia duduk tepat berhadapan dengan seorang gadis muda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Gadis itu tampak tenang, matanya tertunduk sambil memainkan ponsel. Jari-jarinya sesekali menggeser layar, seolah kehadiran Jaka di depannya sama sekali tak berarti. Jaka duduk seperti biasa, tapi tak sengaja lututnya menyenggol lutut gadis itu. Dalam sekejap, gadis itu menoleh, matanya menatap Jaka dengan tajam dan sinis. Tanpa sepatah kata, dia menggeser lututnya ke samping, menjauh dari lutut Jaka seolah menyatakan agar tak bersentuhan lagi. Jaka bingung dan langsung salah tingkah. Dia buru-buru memalingkan muka ke jendela, pura-pura melihat pemandangan di luar. Padahal yang terlihat hanya tembok beton dan lampu jalan yang mulai menyala redup. Dia diam sejenak sambil mencuri pandang ke wajah gadis di depannya. Beberapa detik kemudian, barulah dia ingat gadis itu salah satu anaknya Juleha. Mukanya tak asing, pernah melihat sekilas waktu acara pesta di kantor beberapa bulan yang lalu.
Jaka mengangguk pelan berusaha menunjukkan bahwa kejadian tadi murni tak sengaja. Tapi respon gadis itu di luar dugaan. Dia tersenyum tipis, senyuman yang entah kenapa terasa sangat menggoda. Mungkin dia paham kali ya kalau gue gak sengaja nyenggol lututnya. Atau jangan-jangan dia mungkin kagum sama ketampanan gue, pikir Jaka dalam hati. Bodohnya dia, di saat nasib sedang sial, masih sempat berpikir seperti itu. Padahal hidupnya sedang berada di titik terendah. Tiba-tiba gadis itu mencolek tangan Jaka. Wajahnya langsung merah, kepalanya menunduk sedikit sambil tersipu malu. Jantung Jaka berdegup kencang seperti drum metal yang dipukul habis-habisan. Tapi anehnya, bukannya bangga, dia malah merasa takut kalau gadis itu jadi kelepek-kelepek padanya. Aduh, jangan sampai gue kena masalah lagi cuma gara-gara dia, gumamnya dalam hati. Dia langsung memutar otak, membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi kalau dia terus meladeni gadis itu. Ini cewek sebenarnya waras gak sih? Atau pikirannya emang kurang satu on? Gue jadi atut pikirnya sambil melirik sekilas ke arah gadis itu. Jaka masih bingung setengah mati dengan sikapnya yang mendadak berubah. Tiba-tiba lamunannya pecah. Tubuhnya hampir jatuh dari sandaran dinding kontrakan. Ternyata sejak tadi dia hanya melamun. Rasa lelah yang menumpuk sampai ke ulu hati membuatnya nyaris kehilangan keseimbangan. Aduh, capek banget gue hari ini, keluhnya sambil menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha menenangkan diri dari hari yang terasa begitu berat untuk ditanggung sendiri. Sejak rumahnya dijual, dia terpaksa pindah ke kontrakan termurah yang bisa dia temukan. Dia datang ke sini tanpa membawa apa-apa, yang berarti dia hanya bawa beberapa potong baju dan selembar tikar butut untuk alas tidur. Untuk makan, dia mengandalkan warteg atau warsun murah di pinggir jalan, dekat kontrakan. Nasi padang biasanya dia lewati. Pakaian kotor, dia mencucinya seminggu sekali. Setelah kering, baju-baju itu langsung dilipat tanpa disetrika, lalu dimasukkan ke tas ransel. Hidupnya sederhana sekali, banyak orang bilang hidupnya madesu. Tapi dia tak peduli. Hidup itu memang keras, tapi gue gak mau nyerah gitu aja, katanya pada diri sendiri. Dia mengambil tikar yang masih tergulung rapi di pojok ruangan, menggelarnya di lantai kamar. Badannya terasa semakin berat. Tanpa sadar, dia langsung merebahkan diri di atas tikar, menjadikan tumpukan baju kotor sebagai bantal darurat. Yang penting kepalanya ada alasnya. Mata perlahan terpejam. Rasa kantuk yang menumpuk seharian akhirnya menang. Dia menyerah pada lelah yang terus menggerogoti tubuhnya. Dingin malam merayap masuk melalui celah-celah dinding kayu yang reot dan menjadi selimut alami. Di luar, rintik hujan mulai terdengar, lama-kelamaan semakin deras. Tapi dia sudah terlelap, dia tak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam tidurnya, tiba-tiba dia sudah berada di depan sebuah gua yang gelap dan asing. Gua itu sangat lembab, dingin menusuk tulang. Aroma yang membusuk menusuk hidungnya. Badannya langsung menggigil hebat. Hawa dingin meresap sampai ke sumsum tulang. Dia menoleh ke sekeliling. Gua itu sepertinya berada di lereng gunung terpencil, jauh dari suasana manusia, jauh dari apapun yang hidup. Suasana sekitar begitu sunyi dan menyesakan dada, seolah tempat ini sudah lama ditinggalkan makhluk hidup. Dia masih berdiri di ambang pintu gua, detak jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa,
Kakinya terasa berat untuk melangkah masuk. Tak lama kemudian, ada sesuatu yang menarik tubuh dan kakinya ke dalam gua. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kini dia berada di dalam gua. Matanya berusaha menembus kegelapan, tapi tak bisa melihat apa-apa. Tangan meraba-raba, takut salah menyentuh sesuatu yang berbahaya. Dia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu melangkah demi langkah ke dalam kegelapan. Di balik dan tatapan mulut gua, samar-samar terlihat hamparan rumput liar tinggi menjulang dan pepohonan besar yang berdiri kokoh di sekitarnya. Sebenarnya ini gua tempat apa ya? Kok bisa-bisanya gue ada di sini? Pikirnya. Jantungnya masih berdegup kencang. Bingung dan takut mulai merayap. Dia menatap sekitar mencoba mencari sesuatu yang dikenal. Tapi tak ada apapun yang familiar. Hanya kegelapan dan suara angin mendesir di antara dedaunan. Aduh, celaka. Jangan-jangan gue udah mati. Gumamnya dalam hati. Suasana malam sangat gelap. Tak ada rembulan, tak ada bintang. Hanya lolongan anjing liar yang saling bersahutan dari kejauhan. Menusuk keheningan hingga membuat bulu kuduknya berdiri serentak. Gak mungkin kalau gue udah mati. Mungkin ini cuma mimpi, katanya pada diri sendiri. Dia berusaha menenangkan hati yang sudah kacau balau. Dengan ragu, dia mencubit pipinya sendiri. Sakit. Ternyata beneran. Teriaknya sambil mengusap pipi yang perih. Berarti ini bukan mimpi. Terus gue lagi di mana nih? Tiba-tiba dari dalam gua terdengar suara langkah pelan. Jaka menoleh cepat ke arah suara itu. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.